Shalom saudaraku, kenapa hari Natal pertama justru diberikan kepada gembala? Bukan kepada raja, bukan kepada imam besar. Ada rahasia teologis yang mengejutkan di balik kain, lampin, dan palungan. Siapakah gembala di malam itu? Di zaman Yesus, gembala adalah kaum marginal, kelas bawah. Pekerjaan mereka kotor, bau, dan sering dianggap tidak tahir secara ritual karena sulit mengikuti aturan pembasuhan yang ketat. Kesaksian mereka bahkan tidak laku di pengadilan. Mereka adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi anehnya, Tuhan tidak mengirim malaikat ke istana Herodes atau ke bait Allah. Kabar sukacita terbesar sepanjang masa justru mendarat pertama kali di telinga mereka yang terbuka. Kita baca di Mika 4 ayat 8. Menubuatkan bahwa kekuasaan akan datang dari Migdal Eder, sebuah menara penjaga di dekat Bethlehem. Domba-domba di padang Bethlehem itu bukan domba sembarangan. Para ahli sejarah mencatat bahwa domba di wilayah ini dipersiapkan untuk khusus menjadi korban domba Paskah di bait Allah di Yerusalem. Jadi para gembala ini bukan sekedar penjaga ternak, mereka sedang menjaga calon-calon korban pengampunan dosa. Pesan untuk penjaga domba korban, bayangkan ironinya, malaikat datang kepada mereka yang seumur hidup merawat domba yang akan mati untuk menutupi dosa manusia. Sementara malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ada di Lukas 2 ayat 11. Nah, ini pesannya adalah, hai gembala, selama ini kalian itu menjaga domba korban yang fana. Sekarang pergilah, lihatlah, telah lahir anak domba Allah yang sejati. Tapi bagaimana mereka kita mengenalinya? Kita baca di Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandingannya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Pernahkah Anda bertanya, kenapa tandanya kain lampin? Apakah cuma karena itu popok zaman dulu? Ternyata tidak. Ada kode rahasia di sini yang hanya dimengerti oleh para gembala khusus ini. Nah, ketika domba Paskah yang khusus itu lahir, para gembala seringkali membungkus domba dengan kain. Tujuannya supaya domba itu tenang, tidak terbentuk, dan kakinya pun tidak patah, tidak terbentur. Jadi dipelihara domba itu supaya tidak cacat. Sebab korban bagi Allah haruslah tidak bercacat, harus sempurna. Jadi ketika malaikat berkata, cari bayi yang dibungkus lampin di palungan, logika rohani mereka langsung klik. Apa itu domba korban yang sempurna? Tunggu dulu, bayi ini dibungkus seperti kami membungkus domba korban kami, dan dia ada di palungan di tempat domba. Artinya bayi ini adalah domba korban yang sempurna. Jadi kombinasi lampin itu adalah palungan, adalah tanda ilahi. Yesus, raja di atas segala raja, rela turun dan dibungkus layak seekor domba korban. Kain lampinnya menjadi kotor di palungan. Tapi ada makna yang lebih dalam lagi tentang kain ini. Jadi kain kotor kami jubah kebenaran. Kain lampin yang ada di palungan kotor itu mengingatkan kita pada Yesaya 64 ayat 6. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi kata kain kotor di sini merujuk pada suatu yang najis dan dibuang, sering digambarkan sebagai kain bekas ataupun bekas menstruasi yang tidak layak dipakai di bait Allah. Jadi kita manusia sering pamer kebaikan dan amal kita ke Tuhan. Tapi di mata Tuhan, usaha kita
Membenarkan diri sendiri itu seperti kain kotor. Lalu, apa yang terjadi di hari kelahiran Yesus? Dia rela. Di hari kelahirannya Yesus menanggalkan jubah kemuliaannya. Dia rela dibungkus kain lampin kotor. Dia rela memakai kain kotor, kain kotor kemanusiaan kita yang hina. Dia memakai kemiskinan kita supaya kita memakai kekayaannya. Dia memakai kehinaan kita supaya kita memakai jubah kebenarannya. Yesus datang untuk menutupi dosa kita dengan dirinya sendiri. Jadi maukah kamu bertukar baju? Natal bukan hanya tentang kita memberi kado terbaik untuk sesama atau teman kerabat. Natal adalah tentang Tuhan mengambil baju kotor dosamu dan menggantikannya dengan kebenarannya. Di palungan seakan Yesus berkata, "Berikan kain kotormu kepadaku, biar aku yang menanggung malunya, dan kamu pakailah kebenaranku." Jadi Natal adalah skandal kasih karunia. Siapa yang mau bertukar baju dengan pendosa? Siapa yang mau bertukar baju dengan pengemis? Siapa yang mau bertukar baju dengan penjahat? Siapa yang mau bertukar baju dengan pembunuh? Siapa yang mau bertukar baju dengan pelacur? Hanya Tuhan Yesus Kristus, yaitu hanya Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.